Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nah, di sini kami akan membahas tentang upaya konservasi flora dan fauna di Sulawesi. Berikut anggota dari kelompok 5. Baik, kita masuk ke pembahasan. Ada yang tahu nggak pengertian dari konservasi flora dan fauna? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana konservasi flora dan fauna di Sulawesi. Yang pertama, pengertian flora. Flora merupakan keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan di suatu habitat atau daerah, atau disebut juga alam tumbuh-tumbuhan. Sehingga, apapun yang menyangkut dengan tumbuhan atau tanaman, maka disebut sebagai flora. Pengklasifikasian flora terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada flora asli, yaitu daftar atau tumbuhan yang asli yang hidup di suatu wilayah tertentu atau di daerah tertentu. Yang kedua, ada flora tanaman. Nah, flora tanaman ini merupakan jenis yang termasuk ke dalam pertanian dan hortikultura, yang mencakup tumbuhan yang ditanam atau dibudidayakan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu flora gulma, adalah daftar atau jenis-jenis tumbuhan yang tidak diinginkan tumbuh di lahan pertanian atau di tempat lain. Selanjutnya, pengertian dari fauna. Fauna merupakan keseluruhan kehidupan hewan, suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu, atau juga dapat berarti dunia hewan. Selanjutnya, pengertian dari konservasi. Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan dan memanfaatkan yang dapat diperoleh pada saat itu, dan mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan konservasi dibagi menjadi 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Selanjutnya, pengertian konservasi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna merupakan kegiatan dalam menjaga secara utuh flora dan fauna agar tidak punah. Nah, dalam pelestarian ekosistem flora dan fauna, dengan cara upaya-upaya tertentu yang bisa dilakukan sebagai pencegahan punahnya flora dan fauna. Upaya yang dilakukan baik dari pemerintah, masyarakat, dan negara dalam menjaga dan mempertahankan suatu ekosistem berupa kehidupan hewan dan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Nah, di Indonesia, pelestarian alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membahas tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan 3 asas, yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, hingga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati di Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau yang sangat berharga bagi konservasi biologi karena memiliki tingkat endemik yang tinggi, di mana di Sulawesi memiliki berbagai hewan yang sangat langka yang susah kita temui, termasuk yaitu ada 165 jenis hewan mamalia yang endemik Indonesia, hampir setengahnya itu ada di Pulau Sulawesi, dan 127 jenis mamalia yang ditemukan di Sulawesi itu 79 jenis, 62% itu endemik. Hanya di daratan Sulawesi tercatat berbagai jenis burung dan hewan-hewan lainnya yang memiliki paras ataupun jenis-jenis yang berbeda-beda yang sulit kita temuin di daerah-daerah tertentu. Kemudian ancaman terhadap kelestarian, di mana ancaman terhadap kelestarian ini itu seperti populasi satwa-satwa di Sulawesi itu sedang menuju kepunahan, di mana seperti jenis burung ataupun mamalia ataupun hewan yang lainnya itu sedang menuju kepunahan karena bebasnya pemburuan dan perusakan habitat yang ada di Sulawesi, dan itu merupakan ancaman serius bagi satwa-satwa di Sulawesi dan mengakibatkan kerusakan juga pada lingkungan di sekitar, dan di mana juga orang-orang Sulawesi memburu hewan itu untuk dijadikan untuk makanan seseorang karena di Sulawesi orang-orang Sulawesi ada juga yang mengkonsumsi hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang
sebenarnya tidak bisa dikonsumsi, tapi mereka mengkonsumsi seperti tikus, paniki, dan ada juga babi hutan, kuskus ataupun musang. Itu seharusnya dilindungi, bukan untuk dijadikan makanan. Kemudian upaya konservasi di Sulawesi. Upaya konservasi di Sulawesi itu digunakan untuk usaha penyelamatan satwa-satwa Sulawesi yang dilakukan dengan menegaskan penegakan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menjaga kelestarian lingkungan dan menghentikan penebangan legal maupun ilegal di hutan-hutan yang menjadi habitat satwa-satwa langka yang termasuk di Pulau Sulawesi. Jadi itu merupakan perhatian khusus pemerintah di Sulawesi agar lingkungan di Sulawesi ataupun satwa-satwa di Sulawesi itu sangat terjaga kelestariannya. Kemudian selanjutnya ada konservasi suaka alam. Konservasi suaka alam ini meliputi kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Berikut konservasi suaka alam yang terdapat di beberapa wilayah di Sulawesi. Yang pertama ada wilayah Sulawesi Utara. Di sini terdapat konservasi suaka alam yang meliputi yang pertama ada cagar alam Tangkoko, memiliki luas 3.196 hektar yang berlokasi di Bitung. Kemudian ada cagar alam Lokon, memiliki luas 716 hektar berlokasi di Kabupaten Minahasa. Kemudian ada Taman Wisata Alam Batu Putih, memiliki luas 615 hektar berlokasi di Bitung. Dan masih banyak lagi konservasi suaka lainnya yang terdapat di Sulawesi Utara. Kemudian ada konservasi suaka alam yang berada di wilayah Gorontalo. Berikut yaitu meliputi yang pertama ada cagar alam Mas Popaya Raja, Gorontalo dengan luas 100 hektar. Kemudian ada cagar alam Tanjung Panjang, Gorontalo dengan luas 3.000 hektar. Kemudian ada cagar alam Panua, Gorontalo dengan luas 45.575 hektar dan lain-lainnya. Kemudian ada konservasi suaka alam yang berlokasi berada di Sulawesi Tengah. Konservasi suaka alam ini meliputi yaitu ada cagar alam Pangi Minangga, cagar alam Gunung Tinombala, cagar alam Gunung Sojol dan lain-lainnya. Kemudian ada juga konservasi suaka alam yang berwilayah di Sulawesi Tengah, yang meliputi terdapat suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu ada suaka marga satwa Pulau Dolangon. Potensi utama kawasan adalah sebagai habitat penyu dan habitat maleo. Kemudian ada suaka marga satwa Pinjan Matop. Potensi utama kawasan adalah sebagai habitat maleo dan habitat penyu. Kemudian ada suaka marga satwa Bakiriang. Potensi utama kawasan adalah sebagai habitat maleo dan terdapat banyak suaka marga satwa lainnya di wilayah Sulawesi Tengah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi suaka alam atau KSA yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Yang pertama ada cagar alam Kakinawe, cagar alam Lamedae, cagar alam Napa Balano. Kemudian selanjutnya KSA yang terdapat di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada cagar alam Penggunungan Faruhupenai yang terdapat di Luwu, Sulawesi Selatan. Kemudian ada cagar alam Kalaena di Luwu yang luasnya itu 110.000 hektar di Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya ada cagar alam Ponda-Ponda. Konservasi Pelestarian Alam Sulawesi Selatan, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya Abdul Latif. Di lokasi Taman Hutan Raya Abdul Latif terdapat berbagai jenis flora. Di antaranya yaitu pinus, jati putih, sengon, kajuara, pakis, kayu manis, spatodea, bambu, pinang, pulai, kemiri, kopi hitam, mangga, serta berbagai jenis anggrek, baik anggrek tanah maupun anggrek pohon. Konservasi Pelestarian Alam Sulawesi
Sulawesi Tengah, Taman Nasional. Sekarang ini di Provinsi Sulawesi Tengah telah ada 2 unit taman nasional, yaitu Taman Nasional Lore Lindu dengan luas 217.991,18 hektar dan Taman Nasional Kepulauan Togean dengan luas 362.605 ha di Kabupaten Tojo Una-Una. Baik, selanjutnya yaitu konservasi pelestarian alam atau konservasi pusaka alam yang di Sulawesi Tengah. Yang di Sulawesi Tengah ini ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami dan jenis asli atau bukan asli yang kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan satwa, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Saat ini terdapat 1 unit Taman Hutan Raya yaitu Tahura Palu yang luasnya sekitar 7.128 hektar yang terletak di Kabupaten Sigi Biromaru dan Palu. Kemudian ada konservasi pelestarian alam yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ada di Sulawesi Tengah ini yaitu ada Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan para wisata dan rekreasi alam. Saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 2 unit Taman Wisata Alam, yaitu Taman Wisata Alam Bancea dan juga Taman Wisata Alam Air Terjun Wera. Kemudian untuk Taman Wisata Alam Laut terdapat 5 unit, yaitu dengan luas sekitar 176.312 hektar. Kemudian ada konservasi pelestarian alam yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ada di Sulawesi Tengah ini yaitu ada Taman Buru. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Saat ini terdapat 1 unit Taman Wisata Buru, yaitu ada Taman Buru Landusa. Taman Buru Landusa ini luasnya sekitar 5.000 hektar, terletak di Kabupaten Poso dan Morowali. Potensi utama kawasan Taman Buru ini yaitu penangkaran rusa, anoa, dan babi rusa. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmul Hafid. Baik, selanjutnya manfaat pelestarian flora dan fauna. Di dalam pelestarian flora dan fauna ada 2 manfaat besar. Yang pertama, manfaat besar bagi masyarakat, dan yang kedua, manfaat besar bagi lingkungan itu sendiri. Manfaat besar bagi masyarakat, di sini masyarakat menjadi tertantang untuk melakukan inovasi-inovasi dalam memanfaatkan tumbuhan dan hewan dengan cara-cara yang baik dan benar. Dan juga memanfaatkan lainnya seperti macam-macam flora digunakan untuk mengobati penyakit seperti kunyit, bermanfaat sebagai anti-inflamasi, antioksidan, antimikroba, pencegahan kanker, anti tumor, dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta pembersih darah. Selanjutnya, manfaat besar bagi lingkungan itu sendiri. Akan terjadi keseimbangan alam dalam suatu lingkungan yang memiliki flora dan fauna yang melimpah. Dapat dijadikan setara untuk lingkungan itu sendiri dalam mencari sumber kehidupan. Dengan adanya flora dan fauna, otomatis banyak sekali ketersediaan makanan yang ada di alam sehingga menjadikan lingkungan dalam keadaan serasi dan selaras. Selanjutnya, upaya konservasi in situ dan ex situ yang telah dilakukan oleh pemerintah Sulawesi. Berbagai macam upaya konservasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah di setiap wilayah provinsi masing-masing dengan cara membangun kawasan konservasi di kawasan masing-masing maupun pembuatan peraturan daerah yaitu Perda.
yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, upaya untuk konservasi in situ di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 6 KSA. KSA ini adalah kawasan suaka alam dan 8 KPA. KPA ini adalah kawasan pelestarian alam yang mengkonservasi berbagai jenis flora dan fauna endemik. Untuk konservasi ex situ, contohnya ada pada kebun raya Nrekang yang berkonsentrasi untuk mengkonservasi tumbuhan tropika. Selanjutnya, konservasi pemerintah Kepulauan Sulawesi. Pemerintah Kepulauan Sulawesi telah melakukan upaya konservasi terhadap berbagai jenis hewan endemik Sulawesi yang juga berbagai jenis satwa lain yang dilindungi, menjadi konsentrasi konservasi satwa Indonesia. Satwa-satwa tersebut menjadi berbagai macam mamalia, reptil, burung, bahkan insekta. 233 jenis burung, 83 diantaranya endemik Sulawesi, 104 jenis reptilian dan lain-lain. Selain satwa darat, pemerintah Kepulauan Sulawesi juga mengkonservasi berbagai satwa perairan, khususnya satwa laut. Contohnya di Taman Nasional Bunaken yang memiliki 14 jenis Cetacea, 2000 jenis ikan, 390 karang keras, 63 genius dan 15 family. Dan yang terakhir, contoh konservasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kepulauan Sulawesi. Salah satu contoh konservasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kepulauan Sulawesi adalah konservasi berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang ada di Bunaken. Taman ini terletak di segitiga terumbu karang, menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan telah juga berbagai spesies ikan, moluka, reptil, dan mamalia laut. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan ekosistem laut di Indonesia, meliputi padang rumput laut, terumbu karang, dan ekosistem pantai.